Untuk menyusun piramida penduduk, sebelumnya harus dilakukan sensus penduduk. Penduduk yang disensus lalu dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Umumnya, penduduk laki-laki ada di sebelah kiri dan penduduk perempuan di sebelah kanan. Setelah itu akan dibuat pembagian umur yang sama di antara laki-laki maupun perempuan. Misalnya, periode 5 tahunan yang membagi umur 0-5, 6-10, dan seterusnya. Sumbu Y atau sumbu vertikal diperuntukkan bagi pembagian umur. Pembagian umur ini dimulai dengan usia paling muda di dasar piramida, dilanjutkan dengan usia yang semakin tua menuju atas piramida. Puncak piramida sering disebut sebagai sistem open-end interval. Contohnya, untuk umur 75 tahun seterusnya cukup dituliskan sebagai 75 plus saja. Sementara sumbu X atau sumbu horizontal diperuntukkan bagi jumlah penduduk, baik secara absolut ataupun persentase. Nah, piramida penduduk di negara satu dengan negara lainnya pasti berbeda satu sama lainnya. Disusunnya piramida penduduk pasti memiliki fungsi diantaranya untuk, yang pertama, mendapatkan informasi komposisi penduduk sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya, jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, model pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, hingga usia produktif dan non-produktif. Memberikan gambaran jumlah penduduk pada masa yang akan datang atau disebutnya proyeksi penduduk ya. Menganalisis program keluarga berencana KB dan tenaga kerja, lalu memberikan informasi yang penting dalam pembangunan negara atau wilayah. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa piramida penduduk akan memiliki bentuk yang berbeda antara sebuah negara dan negara lainnya. Ini dia bentuk-bentuk piramida penduduk yang ada. Piramida kerucut atau muda atau disebut juga dengan ekspansif. Biasa dijumpai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Kondisi penduduk pada piramida penduduk bentuk pertama ini mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang bersifat cepat. Angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Karenanya, penduduk dengan usia muda lebih banyak daripada penduduk dengan usia tua. Semakin tua, kelompok umur tersebut akan semakin sedikit jumlahnya. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Pada piramida penduduk bentuk ini, rasio ketergantungannya sangat tinggi. Jenis yang kedua ada piramida nisan atau tua atau dewasa, atau biasa disebut juga konstruktif. Biasa dijumpai di negara-negara tua seperti Jepang, Swedia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Kondisi penduduk pada piramida penduduk bentuk kedua ini mengalami pengurangan. Pertumbuhan penduduk di dalamnya bersifat lambat. Angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian. Karenanya, penduduk dengan usia muda lebih sedikit daripada penduduk dengan usia tua. Semakin tua, kelompok umur tersebut akan semakin banyak jumlahnya. Dengan kondisi yang demikian, negara membutuhkan tenaga kerja dari negara lain. Pada piramida penduduk bentuk ini, rasio ketergantungannya rendah. Terakhir ada piramida stasioner atau tetap. Biasa dijumpai di negara-negara maju seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Kondisi penduduk pada piramida penduduk bentuk ketiga ini cenderung tetap atau stabil. Pertumbuhan penduduknya pun demikian. Jumlah penduduk dalam setiap kelompok umur yang ada hampir sama, kecuali usia yang paling tua. Angka kelahiran dan angka kematian seimbang, dan keduanya cenderung rendah. Pada piramida penduduk bentuk ini, rasio ketergantungannya 0. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui piramida penduduk sekaligus cara membuat atau membacanya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.